Sang Raja, cepat pergi. Hamba hanya bisa sampai di sini. Tidak. Kalau pergi, kita pergi bersama. Lari. Si sampah. Seekor monster kecanduan. Masih berharap bisa kabur dari penjara lapis 9. Tidak. Bisa. Pergi. Namaku Yongwei. Hanya karena kerabatku adalah penguasa zombie. Seekor monster kecanduan. Si rambut kecil. Mereka langsung menangkapku ke penjara lapis 9. Disiksa tanpa henti. Memaksaku mengungkap rahasia penguasa zombie. Tepat saat kukira akan mati. Zombie level S, Li Shan, tiba-tiba muncul. Hamba, Li Shan. Atas perintah Nenek Yi. Datang untuk melindungi sang raja. Hidup. Aku harus bertahan hidup. Demi Zheng Hao. Demi Li Shan. Lari. Kenapa tidak lari lagi? Membunuh adikku. Menangkap temanku. Mulutmu masih keras juga. Masih keras juga mulutnya. Bagus. Tubuhmu menyimpan rahasia besar. Aku akan membedahnya seinci demi seinci. Lihat apakah tulangmu juga sekeras ini. Bahkan mati sekalipun. Takkan kubiarkan kalian para binatang ini untung. Daripada dibedah oleh kalian para binatang. Lebih baik aku terjun dan hancur berkeping-keping. Mendeteksi keinginan kuat tuan rumah untuk bertahan hidup. Sistem, kerjakan tugas, jadi kuat. Aktivasi dijalankan. Mode kotak perdana diaktifkan. Hitungan mundur. 10 menit. 9 menit 59 detik. Tujuan kotak perdana. Pembunuhan musuh pertama. Setelah selesai, hadiahnya adalah mengambil kemampuan khusus musuh untuk diri sendiri. Selain para pengguna kemampuan khusus. Bagus sekali. Akhirnya ada harapan untuk balas dendam. Bajingan. Si rakyat jelata ini berani terjun. Kapten. Di bawah sana gelap gulita. Penuh kabut racun. Terjun pasti tewas. Hidup harus ketemu orangnya. Mati harus ketemu jasadnya. Rahasia tubuhnya sangat penting bagi aliansi. Kalian berdua, turun. Bahkan jika hanya tersisa daging remuk. Bawa kembali. Kalau tidak, kalian juga tak perlu kembali. Siap. Sialan. Medan magnet tempat sialan ini terlalu kacau. Botol terbang sudah rusak total. Kamu ternyata belum mati. Mati. Sebelum kalian para sampah ini mati. Mana mungkin aku mau mati duluan. Telah membunuhnya. Selamat, menyelesaikan pembunuhan musuh pertama. Hadiah, inti energi topografi tingkat 2. Berhasil dikonversi menjadi kemampuan khusus kecepatan melesat. Inikah kekuatan kemampuan khusus? Bagus. Li Shan. Tunggulah aku. Aku akan membuat seluruh aliansi pengguna kemampuan khusus. Membayar hutang darah. Dengan darah. Tapi kekuatan segini. Jauh dari cukup untuk menyelamatkan Li Shan. Mendeteksi keinginan tuan rumah untuk menjadi kuat. Memulai dengan menerbitkan tugas pertumbuhan. Perburuan di kota Haitian. Target tugas. Buru dan rebut kekuatan 10 pengguna kemampuan khusus. Hadiah tugas. Fungsi sistem terbuka sepenuhnya. Dan dapatkan 1 paket hadiah besar pemula.
Di negeri Tianhai. Petugas yang ditempatkan di kota Huadong. Biarkan kalian menjadi batu loncatan pertama dalam perjalananku menjadi kuat. Si pemanggil petir. Setelah diselidiki, beberapa raja zombie level 3S ini, sebelum kiamat terjadi, ternyata pernah memiliki hubungan dekat dengan seorang biasa bernama Yi Xiaofei. Hubungan yang sangat dekat. Orang biasa. Aku tidak percaya. Dengar-dengar, tim 5 yang ditugaskan menangkapnya. Saat menjalankan penyelidikan, tanpa perlindungan zombie level S. Masa ia para pengguna kekuatan supranatural menangkap orang biasa? Butuh waktu sehari. Dan masih belum ketemu juga. Memang benar begitu. Dia kemungkinan besar menyimpan rahasia tentang bagaimana orang biasa berubah menjadi raja zombie. Rahasia ini mungkin cukup untuk mengubah posisiku di dalam aliansi. Sampaikan perintahku. Segera tetapkan Yi Xiaofei sebagai target berbahaya level SSS. Keluarkan surat buronan tingkat tertinggi. Ingat, kita butuh dia hidup. Tubuhnya adalah bahan penelitian yang paling penting bagi aliansi. Siap. Dasar sampah. Tanah ini masih di bawah kendaliku. Semua sampah di sini, secara alami juga milikku. Oh ya, nanti saja di kehidupan selanjutnya. Si mata satu. Bos ini menganggap 3 crystal box terlalu murah. Dia tidak mau menjual barangnya kepada kita. Gimana? Yang satu ini, kurebut dengan mempertaruhkan nyawa. Hanya 100 crystal box. Kalau begitu sekarang, kamu mau hidup dengan 3 crystal box? Atau mau demi 100 crystal box berubah menjadi mayat? Aliansi pengguna kekuatan supranatural ternyata memang sudah busuk sampai ke akar-akarnya. Karena toh tujuannya menyerap energi dari para pengguna kekuatan supranatural. Mending dimulai dari kalian para sampah masyarakat ini. Kebetulan sekali. Sekaligus membersihkan sampah. Kelinci api yang sudah terbentuk. Meski tidak bisa menghancurkan segalanya dalam sekejap. Tapi dengan serangan mendadak. Membunuh pria berparut ini. Seharusnya tidak jadi masalah. Dari mana dia dapatkan itu? Siapa? Aku. Mendeteksi. Energi api tingkat rendah. Memulai penyerapan. Penyerapan berhasil. Progres misi, 1/10. Bagus. Berikutnya giliran si mata satu. Sial. Kenapa penjaga pangkalan datang? Kamu sedang apa? Xiaofei. Kenapa dia ada di sini? KKI. Kenapa dia ada di kota Tianhai? Adik sepupu. Kamu mengalahlah sedikit pada Xiaofei. Kamu ini sepupuku atau bukan sih? Aku kok selalu membela Xiaofei. Si brengsek berparut ini. Ngambil barang buru-buru banget. Kok belum bagi-bagi uangnya padaku? Kamu yang membunuh saudaraku. Si mata satu. Lagi-lagi kamu. Di siang bolong. Berkelahi di jalanan. Sampai menyebabkan kematian. Melanggar hukum di kota Tianhai. Ini adalah aturan bertahan hidup pertama. Mau ikut kami? Saya tidak. Bukan saya yang membunuhnya. Buktinya mana? Yang saya lihat cuma kamu melakukan pembunuhan lagi. Bawa pergi. Lepaskan saya. Atas dasar apa kalian menangkap saya? Bukan saya yang membunuhnya. Jangan biarkan mereka lolos. Bagus. KIG. Tenang saja. Orang-orang itu. Satu pun tidak akan saya lepaskan. Surat undangan dari kantor wali kota. Pasti anggota aliansi pemilik kemampuan istimewa juga akan datang. Pas sekali. Perburuan baru saja dimulai. Di dalam mewah berlimpah daging dan anggur. Di luar jalan berserakan tulang belulang.
9 target ini susah dipilih. Dengan kekuatan saya sekarang, paling cuma bisa mengatasi satu level D sekaligus. Tapi di sini, paling rendah, sudah level C lagi. Dan mereka semua berkumpul bersama. Gimana yang menyelesaikan misi ini? 9 target. Langsung serang sama saja bunuh diri. Kecuali Kitong. Di tempatmu, ada barang yang bisa bikin kemampuan istimewa sementara tidak bisa dipakai. Kitong. Kamu mau jadi nomor 1 di dunia Kitong? Host, jangan janji mulu. Di toko ada Winbell Pill. Tapi poinmu belum cukup buka toko lengkap. Janji mulu. Saya lagi merencanakan masa depan cerah buat kamu. Investasi kecil di awal aja nggak mau. Kamu ini sistem. Wawasannya terlalu sempit. Udahlah, udahlah. Lagi pula ini akhir zaman yang saling memakan. Mati cepat atau lambat sama aja. Kalah. Masih bisa hidup sebentar. Zombie 8 pintu. Berdebum-debum. Gua semua ada. Nongkrong di jendela rusak. Setengah makanan sisa kemarin. Cukup buat gua nongkrong lagi. Setengah hari mikir. Dunia luar udah kacau balau. Nongkrong lebih baik. Daripada mati sia-sia. Kamu adalah host paling payah yang pernah saya bimbing. Memulai prosedur pemutusan. Kok nggak putus? Sistem. Cepetan dong. Dia beneran keras. Sistem ini cuma nggak mau buang-buang energi. Cari host baru aja. Ya, begitu. Setelah pertimbangan matang. Sistem merasa host benar. Untuk meraih tujuan besar bersama. Sekarang memulai rencana adsorpsi gaya baru. Winbell naik tingkat dasar. Efeknya. 1 tetes bisa mengenai pengguna kemampuan. Dalam 1 jam. Kemampuan akan sementara terblokir. Semakin tinggi level. Waktu blokir semakin pendek. Pakai aja. Larut dalam air. Efeknya bertambah, low. Sebagai pemimpin makhluk berakal. Masa saya nggak bisa mengendalikan aliran data? 1 jam. Cukup buat selesaikan misi. Kalian dengar belum? Yang di aliansi baru-baru ini. Naga Impact level 3S itu. Katanya palsu. Ini lelucon besar. Iya. Kata yang Master Du benar. 5 tim elit dikerahkan. Bahkan sehelai bulu pun gak ketangkep. Ini benar-benar noda bagi aliansi. Permainan ini masih bisa dimainkan. Lagi pula. Kemungkinan besar. Dia sedang bersembunyi di selokan manapun sambil menangis. Kalau sampai aku bertemu dengannya. 1 jari saja cukup untuk menghancurkannya. Apa kalian sedang mencari seseorang bernama Yi Xiaofei? Kamu ini siapa? Apa hakmu bicara di sini? Bukankah aku ada di sini? Bisa dibilang tuan penyandang kekuatan. Benar-benar seperti mencari jarum dalam jerami. Tapi ternyata datang dengan sendirinya. Kamu si serangga busuk ini. Berani-beraninya datang ke sarang laba-laba. Ku dengar. Kalian ingin menghancurkannya dengan 1 jari. Hahaha. Hanya dengan ini. Kekuatan level T. Yang terlemah di sini pun level C. Ini cuma menggeliti kami saja. Serang. Lagi, untukku. Ada apa? Kenapa aku tidak bisa menggunakan kekuatanku? Kekuatanku. Kenapa kekuatanku tidak bisa digunakan? Sekarang. Giliranku. Fenis api. Sial. Kenapa dia hanya menyerangku? Selamat, rekan tim. Tugas berburu di kota Haitian telah selesai. Sekarang semua fungsi sistem terbuka sepenuhnya. Dan hadiah paket pemula diberikan. Semuanya, hancurkan pintu ini. Jangan biarkan 1 lalat pun keluar. Pasang peledak berkekuatan tinggi. 3 detik lagi. Kita masuk paksa. Sistem. Buka paket pemula. Selamat, tuan rumah mendapatkan bakat pasif. Sintesis zombie. Sintesiskan zombie yang ditangkap tim. Untuk menciptakan kekuatan zombie yang lebih kuat. Pasukan khususmu siap memanggilmu. Menunggu aktivasi. Item unik. Kartu panggilan zombie level B.
secara instan memanggil satu zombie level B untuk bertarung untukmu selama 10 menit. Di saat genting, bawahan datang. Menunggu penggunaan. Kemampuan khusus, 100% bersujud. Dapat memaksa makhluk level 3S. Dan di bawahnya untuk bersujud padamu. Sisa penggunaan, 3 kali. Menunggu penggunaan. Item khusus, penyamaran petarung level 3S. Selama tidak bertarung, tidak ada yang bisa melihat melalui samaranmu. Waktu pemulihan, 48 jam. Menunggu penggunaan. 3, 2, sistem. Gunakan kartu panggilan zombie level B. Ada apa? Kenapa ada zombie di sini? Sialan. Semuanya level B. Cepat habisi mereka. Jangan biarkan mereka keluar dari kota. Sisiannya kabur dari sana. 7 penyandang kekuatan level C di tempat kejadian. 1 penyandang level B dan 1 level A. Semuanya terbunuh. Dan orang itu sendiri menghilang begitu saja. Di bawah pengepungan pasukan penjaga kota. Elders. Menurut deskripsi saksi yang selamat. Orang ini sangat muda. Tetapi sepertinya hanya memiliki kekuatan level D. Level D. Level D bisa melakukan semua ini. Jelas-jelas ini seorang ahli puncak. Yang bermain-main di dunia dan tidak ingin mengungkapkan kekuatan sebenarnya. Sampaikan perintahku. Segera temukan orang ini. Berikan perlakuan Elder level S. Dan rekrut ke kuil. Siap. Balai kota meledak. Setelah ini, pasti mereka akan lockdown kota. Aku harus cepat-cepat meninggalkan kota Tianhai. Coba lihat. Itu siaran langsung dari Ancient Ruins. Zombie Overlord Liu Mengsi lagi berantem sama Thundersect. Wah, gak mungkin, cewek itu zombie. Udah jadi zombie masih cantik banget. Jujur aja. Zombie ini bisa aku gebet. Karena cakep baru berani, ya. Kalau jelek, lu aja gak bakal tahan. Dia gila apa? Berani nyerang markas penelitian terbesar aliansi di Ancient Ruins. Ada kabar burung nih. Zombie Overlord ini mau balas dendam buat pacarnya. Balas dendam apaan? Ingat gak? Si Xiao Fei yang dicari-cari aliansi. Pacarnya Zombie Overlord ini. Untuk aku. Balas dendam. Skripsi penting. Atau game yang penting. Gak selesai nulis, gak boleh pergi. HP-nya aku sita dulu. Berapapun waktu berlalu, kamu tetap aja protektif banget jagain aku. Wahahaha. Liu Mengsi, kamu pikir kami gak siap? Buat kejutan buat kamu. Kami pakein seluruh energi markas. Buat ritual dewa pembunuh ini. Gawat, Zombie Overlord level SS. Terjebak. Aliansi kali ini beneran bakal tangkap Zombie Overlord. Mimpi. Itu Overlord level 3S. Kali ini bisa ngelukain dia aja udah hebat. Sialan aliansi. Kenapa aku masih lemah banget? Hei bocah. Namanya Xiao Fei. Tahan seranganku dulu. Tinju petir. Tinju petir. Sistem. Aktifkan samaran level 3S. Apa-apaan ini? Kenapa kekuatan abnormalku gak bisa dikendaliin? Ini, Master level SSS. Lagian gak kabur. Gimana? Dihajar. Kenapa aku gegabah banget? Cuma karena dia dapat perlakuan S level, langsung cari masalah. Skill ini, benar-benar skill pameran sejati. Gak main-main. Cuma dengan satu aura,
Langsung bikin semua ciut. Pasti petarung level SSS. Astaga. Kapan ada monster kayak gini? Skillnya terlalu jago. Terus aku harus gimana sekarang? Lawan dia. Kalau aku yang turun, pasti beres. Atau gak usah. Reputasi masterku. Ada apa? Tuan. Saya dari Divine Hall. Datang khusus mengundang Tuan bergabung. Barusan itu cuma tes dari hall. Tes. Aku. Bukan. Kekuatan Divine Hall memang begitu. Setiap kandidat yang diundang pasti diuji potensinya. Jangan sampai Tuan Yi tahu. Aku cuma iri dia dapat perlakuan Elder S level. Jadi sengaja cari gara-gara. Aliansi Timur, Divine Hall Barat. Dua organisasi abnormal ini. Gak ada yang baik. Aku gak tertarik sama kalian. Memulai misi pilihan. Pilihan pertama. Bergabung dengan Divine Hall. Hadiah, kristal abnormal S level. Yang bisa langsung naikin kekuatan abnormal ke level S. Pilihan kedua. Tolak bergabung. Semua hadiah sebelumnya ditarik kembali. Ada aja syarat sepihak kayak gini. Aku ada pilihan lain. Memang aku gak suka sama kalian. Tapi, mengingat kita mungkin bakal jadi rekan. Kali ini saja, jangan diulangi lagi. Hadiah dan kekuatan S-Class sudah masuk. Silakan dicek, Tuan. Terima kasih, Tuan, sudah tidak menghabisi nyawa saya. Saya akan antar Tuan kembali ke kota makam kuno. Untuk mengurus masuk ke kuil. Yi Xiaofei. Mau lari kemana? Yi Xiaofei. Mau lari kemana? Yi Xiaofei membunuh anggota aliansi kami. Dan menghancurkan balai kota. Hari ini, aku akan mengakhiri hidupmu. Kalau tidak melawan. Masih bisa kubiarin mayatmu utuh. Wen Tian, si ledakan api, kekuatan double S. Kapten gila dari aliansi. Kenapa dia datang? Bos besar di belakangku itu triple S. Siapa lo? Wen Tian. Tuan Yi adalah tamu terhormat kuil kekuatan. Kekuatannya tak terukur. Aku sarankan jangan cari masalah. Cepat minggir. Tamu terhormat. Kalian, kuil kekuatan. Hanya bisa dibodohi oleh sampah kelas D. Aku, Mo Chen. Kalian, kuil kekuatan. Ternyata bisa ditipu oleh penipu kelas 3 seperti dia. Sungguh menggelikan. Kelas D. Tidak mungkin. Hei, bocah. Latar belakangmu. Sudah kami selidiki. Jangan pura-pura lagi. Biar aku yang... Ya. Sial. Aku tidak bisa kabur. Kalau kabur, imageku sebagai ahli bakal ketahuan. Jadi begini saja. 7 kepala. 100% sujud. Apa? Tubuhku. Kenapa tubuhku tidak menurut perintahku? Sihir apa yang kau lakukan padaku? Astaga. Untung tadi aku cepat sujud. Mulai hari ini, aku adalah pengikut nomor 1 Tuan Yi. Jangan ada yang rebut. Sampah. Kota Tianhai terlalu berbahaya. Lebih baik aku cepat keluar kota. Menuju ke tempat mengsi. Tuan Yi, Anda mau ke kota kuno, kan? Jalan kaki terlalu tidak berkelas. Bos, silakan naik kendaraan pribadi saya. Saya yang jadi sopirnya. Dijamin cepat dan nyaman. Biar Anda cepat sampai di kota kuno. Kekuatanku sekarang terlalu rendah. 4 kepala. Coba kota kekuatan S-Class. Kekuatan yang sangat murni. Setidaknya S-Class. Memang pantas disebut bos besar. Satu kota S-Class bisa mengubah pengguna terlemah jadi S-Class. Kuil cuma punya kurang dari 10. Tapi bos malah pakai buat latihan.
Mo Chen, kamu kemana saja? Ada misi darurat. Ada gelombang energi kotak S-Class di dalam Institut Penelitian Kota Kuno. Aliansi dan pasukan singa di sekitar sudah bergerak. Segera bawa timmu untuk bantuan. Kota kekuatan Double S-Class. Tapi, Tuan Yi, Mo Chen, kamu berhasil bawa Tuan Yi. Bagus. Ini akan jadi jasamu. Tapi, saat ini aku sedang mengantar Tuan kembali ke kota kuno. Institut Penelitian. Bukankah itu tempat Mengsi terjebak? Ini benar-benar kesempatan langka. Jalan ke sana selalu dikontrol kuil. Pas banget bisa manfaatkan kekuatan mereka. Tapi untuk sekarang, misi kuil jadi prioritas. Tapi tempat itu benar-benar mesin penggiling daging. Bahkan yang level double S pun bisa gugur di sana. Keselamatanmu. Karena aku sudah setuju bergabung dengan kuil. Sudah seharusnya aku memberikan kontribusi. Belum pernah terjadi sebelumnya. Para petarung sejati sudah membludak di sana. Ya, sungguh mulia hati, senior. Saya mengerti. Kamu terlambat selangkah. Pasukan bantuan ketiga sudah masuk. Semoga hasilnya bagus. Ini adalah Elder Lei. Inilah Tuan Yi yang disebutkan oleh Grand Elder. Tekniknya sangat luar biasa. Dengan dia di sini, peluang kita menang jauh lebih besar. Sial. Itu pasukan koalisi dari Legion Zombie. Mereka menemukan kita. Semua waspada. Bersiap menghadapi musuh. Misi darurat. Sintesis zombie level S. Setelah selesai, akan membuka jalur penguatan eksklusif Liu Mengsi. Jalur penguatan eksklusif untuk Mengsi. Untuk ini, aku harus maju. Senior Yi maju sendirian. Sangat berani. Kita juga tidak bisa cuma nonton. Sintesis. Sintesis selesai. 3 zombie level A. Adik kecil ini benar-benar hebat. Tapi, apakah sintesis ini ada aturan tersembunyi? Silakan Tuan terus berusaha. Kurang satu lagi. Zombie level A. Maka zombie level S akan tersintesis. Ini. Kemampuan apa ini? Mungkinkah Tuan Yi ini bisa mengendalikan zombie juga? Astaga. Makhluk seperti apa yang kuganggu sebelumnya itu? Terima kasih senior tidak membunuhku. Cepat mundur. Itu Overlord Zombie. Seruan Liu Mengsi. Apa yang terjadi pada Liu Mengsi? Tidak bisa. Aku harus segera masuk mencarinya. Tuan Yi. Bahaya. Cepat mundur. Di dalam ada pasukan Overlord Zombie. Kekuatannya luar biasa. Mereka bukan lawan sembarangan. Kalian cepat pergi. Biarkan aku yang menangani di bawah sini. Elder. Apakah Anda melihatnya? Demi rekan-rekan kita di kuil. Tuan Yi. Dia malah masuk sendirian. Betapa setia dan berbaktinya. Betapa besar tanggung jawabnya. Orang seperti ini sangat langka di dunia. Mo Chen, segera laporkan hal ini kepada Grand Elder. Tuan Yi baru saja bergabung dengan kuil kita, tapi sudah begitu setia. Perlakuan untuknya terlalu rendah. Harus ditingkatkan. Sepatu hak tinggi ini benar-benar melelahkan. Entah di mana Mengsi berada. Ingin minum? Ada yang kasih bantal. Ayo sayang-sayang. Sekalian bantu aku selesaikan misi sintesis. Badai api. Pedang gunung level 2S. Tuan Yi memang orang baik. Bisa mengendalikan racun juga. Mari kita mulai. Keluarkan SSR untukku. Besar sekali. Bisa sebesar ini. Situ. Afuli. Tolong beritahu dulu. Semua karena aku terlalu lemah. Dia nggak kayak kakak-kakak lain yang jago bertarung. Tapi cewek yang cuma bisa gelut dan bunuh-bunuhan aja. Pasti nggak ngerti.
Gimana caranya ngurusin majikan dengan baik? Kok bisa gini sih? Sistem. Ini apaan coba? Sintesis cuma ada kemungkinan aja. Untuk dapetin zombie non-tempur. Tuan rumah, tolong terus berusaha. Sistem yang nyebelin. Sintesis. Kali ini, kasih gue yang jagoan. Yang ini, kelihatannya agak berpendidikan gitu. Jangan-jangan, dia tipe penyihir. Kamu, pergi, bersihin semua zombie di lorong depan itu. Buat gue. Mengenai instruksi yang Tuan berikan barusan, saya mau konfirmasi dulu. Ada notulen rapat terkait enggak? Permintaan Tuan ini. Sudah lewat proses persetujuan internal belum? Detail prosedurnya gimana? Gue suruh kamu gelut. Malah ngomongin prosedur sama gue. Kalau Tuan gak ikut prosedur, gimana saya bisa eksekusi? Instruksi lisan gak ada buktinya. Kalau ada masalah, tanggung jawab ini akan Bapak yang tanggung. Sistem. Gue mau retur. Harus retur. Satu cuma bisa jadi cheerleader. Satunya lagi pengawas proyek. Gue mau bikin tim tempur. Bukan mau buka perusahaan bodong. Sayang. Kartu V-Card. Juga termasuk keberuntungan yang unik, loh. Sistem. Mainin gue. Dengar semua. Cewek itu, Liu Mengxin. Barusan lepas dari Shikigami Arai kemarin. Sekarang dia lagi paling lemah. Semua anggota, perintah. Langsung eksekusi rencana B. Gue yang tangkap dia. Kalau aliansi bisa ungkap rahasia dari Raja Zombie ini, kalian semua bakal dianggap pahlawan. Aliansi pemilik kekuatan. Bagus. Kalian berani-beraninya mau mati konyol. Gue kabulin aja. Di sini gak ada tempat buat pengangguran. Pilihan kalian, tahan para pemilik kekuatan itu. Atau balik ke pabrik buat daur ulang. Tenang aja, bos. Kami pasti tahan mereka. Gak ada untungnya kalau nggak ambil risiko. Dua orang itu bikin kekacauan di lantai 3. Cukup buat nahan pasukan utama aliansi pemilik kekuatan. Gue harus manfaatkan kesempatan ini buat cepet-cepet sampai ke intinya. Kebongkar? Ya. Wah, dagingnya masih segar banget nih. Untung aja SD-nya naik. Jadi bisa ngerasain ada yang gak beres lebih awal. Kalau enggak, udah jadi makanan delivery. Aroma tubuhmu bikin kakak jadi semangat. Pengen coba rasain pesona kakak. Gila, kamu norak banget. Manusia paling kuat yang pernah kubunuh. Gak ada yang sebanding. Pengen banget lihat kamu tetap segitu beraninya. Mati. Mati. Gue suruh lu berlutut. Penetrasi 100%. Gadis berlutut. Kaki gua. Gua nggak bisa ngapa-ngapain. Lu ngapain sama gua? Zombie celah tingkat S. Tapi datengnya pas banget. Kalau nggak, gue masih bingung gimana nyelesain misi sintesis. Misi sintesis belum kelar. Sanyan, keluar. Sistem mulai beroperasi. Tuan. Tuan. Selamat, Tuan. Sintesis berhasil. Badai level S. Dayang-dayang telah hilang. Hadiah sedang dikirim. Jalur penguatan eksklusif Liu Mengxi telah terbuka. Mohon periksa, Tuan. Luka parah. Wang Qiong, segera bawa aku menemui Liu Mengxi. Siap, Tuan. Wilayah Ratu Liu. Ada di zona inti. Rute terdekat. Perlu melewati wilayah Raja Heize. Heize atau bukan, tidak peduli. Tunjukkan jalan. Siapa yang menghalangi?
Akan kubunuh. Mengsi, kamu ini bodoh. Aku tahu kamu kuat. Tapi pakai otak juga dong. Minum pil Han Han dulu sebelum bertarung. Jangan sampai terluka lagi. Serangga kelas keledai. Berani sekali. Berani benar masuk ke wilayah terlarangku. Tuan, cepat pergi. Dia adalah tangan kanan sang penguasa. Raja Heize level SS. Sial. Mati level S. Inikah jurang absolut antar level? Bergerak sedikit saja. Tak sanggup. Semut. Kamu harus berterima kasih pada aliansi penjinak yang mengeluarkan surat buronan level 3S. Kalau tidak, kamu bahkan tak layak mati di tanganku. Benar-benar tak perlu susah payah mencari. Terima kasih atas bantuan Raja Heize. Anak ini milikku. Badge batu darah segar yang Anda minta. Segera kami serahkan. Orang-orang aliansi, kalian berani menggunakan manusia sebagai batu darah dan bersekongkol dengan zombie. Seleksi alam. Orang-orang biasa itu hanya bisa menyalahkan diri sendiri, tak bangkit kekuatan. Aku sarankan kamu dengan patuh kembali ke kota Tianhan, atau kubawa mayatmu kembali. Demi kamu. Nyamuk. Sial. Tak bisa menahan. Iya. Siapa? Ini serangan level SS. Pria milikku. Berani kau sentuh. Liu, kamu gila. Kamu berani bertarung dengan luka hanya demi sampah ini. Aku. Jimat pelindung luka. Cukup menarik. Buruk. Saat ini kita bukan tandingan level SS ini. Bisa dilawan. Jadi jika tidak bergerak, hanya bisa. Yi Xiaofei, kamu hanya bisa bersembunyi di balik wanita. Mengintimidasi yang lemah. Mengandalkan kekuatan orang lain. Aku. Mengintimidasi yang lemah. Kalian aliansi penjinak. Untuk mencapai tujuan. Menangkap ribuan rakyat tak bersalah. Memberikannya pada zombie sebagai makanan darah. Siapa sebenarnya yang mengintimidasi yang lemah? Siapa sebenarnya yang mengandalkan kekuatan orang lain? Diam. Ini semua demi kelangsungan hidup manusia. Pengorbanan yang diperlukan. Betul sekali. Yi Xiaofei. Di tubuhmu mengalir darah manusia. Tapi sekarang kau malah membantu zombie. Melawan saudara sebangsa. Ini pengkhianatan terhadap ras kita. Kita harus bersatu. Bersatu. Saudara sebangsa. Inilah yang kalian sebut saudara sebangsa. Di wilayah penjara bawah tanah. Menyiksaku dengan kejam. Meninggalkan luka-luka ini. Hanya karena dia memberiku informasi. Kalian datang menangkapku. Dan yang ingin membunuhnya. Juga kalian. Manusia yang mengaku diri paling benar. Saat aku paling putus asa. Biarkan kalian semua tahu. Dialah yang selama ini kalian pandang rendah, zombie Lishan. Sekarang, ada yang mendukungku. Kalian bicara moral denganku. Bicara kesetiaan ras. Omong kosong. Kau hanya mencari-cari alasan. Pada dasarnya, kau cuma pria lemah yang mengandalkan wanita. Betul. Tanpa Liu Mengsi. Kau bahkan tak lebih dari anjing.
Sampah pengemis. Anjing. Kuo Zhao. Xiao Fei. Jangan dengarkan omongan mereka. Di mataku, kau adalah pribadi yang teguh. Tidak, Mengsi. Memangnya kenapa kalau hidup numpang? Asalkan bisa menyelamatkan Li Shan. Asalkan Zhen Hao bisa tenang. Asalkan bisa menginjak kalian. Para munafik ini. Jadi pengemis ini. Tak hanya akan kulakukan. Aku akan jadi yang terhebat. Sampai kalian berlutut memohon ampun. Sekarang, saatnya mengakhiri ini. Mengsi, pinjamkan sedikit api. Barusan. Bicara seenaknya. Ya. Kau tak boleh membunuhku. Aku dari Federasi. Kau. Wen Tian. Jangan bunuh aku. Xiao Fei. Kakek. Aku masih berguna. Berikan alasan untuk tidak membunuhmu. Li Shan. Aku tahu lokasi zombie level S itu. Di mana Li Shan? Dia dan aku akan dijadikan senjata. Aliansi ini. Aku, persetan dengan leluhur kalian. Kakek, lihat. Semua informasi sudah kuberikan. Dia, semua paksaan Kurosawa. Dia juga bilang, akan mengubah Liu Mengsi menjadi boneka zombie tanpa kesadaran. Li Shan, di mana kau dikurung? Tidak tahu. Levelku belum cukup tinggi. Aliansi ini juga tak diterima. Mengingat aku jujur mengaku. Kumohon beri aku kesempatan hidup. Memberimu kesempatan hidup. Iya. Aku dipaksa. Asalkan kau memaafkanku. Memaafkanmu. Itu urusan Tuhan. Tugas saya bukan mengantarmu untuk bertemu Tuhan. Di hadapan raja ini, kau berani membunuh anjingku. Manusia, kau memang cukup berani. Kalau bukan karena kau buru-buru mencari mati, raja ini akan mengabulkan keinginanmu. Akan kubuat kau jadi ayam potong. Setelah itu, baru bicara dengan Liu Mengsi. Kalau kau berani menyentuhnya. Kecuali kau menginjak mayatku. Terlebih dahulu. Aku akan tahan. Kau menggunakan jurus keringat. Kau dan aku mabuk. Siapa yang mengizinkanmu berbaring di depan orang tua ini? Pergi kau. Tidak. Bakar. Bakar seluruh utara. Mengsi, kau gila. Kau tidak peduli nyawamu lagi. Dia adalah pria milikku, Liu Mengsi. Kalau kau berani sentuh dia sedikit, akan kubunuh seluruh keluargamu. Gila. Semuanya gila. Ujung darah. Mengsi. Dingin sekali. Xiao Fei. Peluk aku rat-rat. Peringatan. Terdeteksi kutukan level 3S, jiwa Medusa meledak sepenuhnya. Menyebabkan darah Mengsi mulai membeku. Tanda-tanda vitalnya menurun drastis. Dalam 10 menit akan membeku total. Sistem kecil. Bagaimana cara menyelamatkannya? Satu-satunya cara. Kurangi 5 tahun umur Tuan Song. Tukar dengan ramuan yang murni. Lakukan kontak mendalam segera untuk mentransfer panas. 10 tahun. Aku juga berikan. Mengsi, jangan tidur. Aku akan segera membawamu menghangatkan diri.
Tidak bisa memikirkan yang lain lagi. Tukar ramuan yang murni. Kurangi 5 tahun nilai kehidupan. Ramuan yang murni telah disuntikan ke tubuh Tuan Song. Segera lakukan kontak mendalam tanpa hambatan dengan Liu Mengxi. Transfer kekuatan ramuan. Kalau tidak, energinya akan menyebar. Jangan bicara soal umurku. Asalkan kau bisa bertahan hidup. Nyawaku pun akan kuberikan. Nyaman sekali. Sakit, sakit, sakit. Kakak, kau hisap kekuatan ramuannya. Kenapa kau hisap energi yangku? Kau mau mengeringkanku. Sistem, stabil. Ini lebih berat daripada melawan 10 bos 3S. Cewek ini terlalu ganas. Tidurlah dengan nyenyak. Ratu kecilku. Sekarang Mengxi sedang bertapa. Aku juga sudah kehabisan tenaga. Kalau makhluk-makhluk ini tiba-tiba berulah, bagaimana? Wangi sekali. Orang ini terasa lembek. Pasti enak dimakan. Masa sih? Makhluk-makhluk ini benar-benar menganggapku sebagai prasmanan. Wajah manusia ini lebih pucat dariku. Pasti sudah lemah. Kau tidak tahu. Setelah menyelamatkan raja, harus ikut raja main. Permainan 3 orang. Pasti sudah dikeringkan oleh raja. Memang pantas jadi pria pilihan raja. Berapa jam sudah? Baru keluar. Para guru Song ini memang tahu banyak. Selamat, tuan rumah. Karena berkorban demi cinta. Memicu pencapaian tersembunyi. Ini adalah penebusan sang ratu. Hadiahnya adalah item spesial. Mitos hidup terpecah jadi 5 fragmen. Nezha. Sekali pakai. Apa? Nezha. 11 tong, akhirnya kau bertindak seperti manusia. Karakter mitos kayak gini. Meski cuma sepotong fragmen. Paling gak harusnya bisa bilang, cintai dirimu sendiri. Bro, jangan cuma mikirin gosip. Pengen gak jadi kuat? Pengen gak lebih baik dalam membantu ratu kalian? Pengen gak berhenti jadi tumbal? Dan jadi elit? JA, jadi kuat. Kalau udah kuat, apa aku bisa? Jadi alas kaki buat ratu. Jangan percaya dia. Resep yang familiar banget nih. Dia lagi ngasih janji palsu. CPU-in kita. Waduh. Dengerin dulu dia habis. Aku rasa otakku mau tumbuh nih. Bicaranya muluk-muluk banget. Kamu bentrok dulu sama aku. Kalau menang, baru aku percaya kamu punya kemampuan untuk membantu ratu. Ayo bertarung. Si tampan. Makan tinjuku. Material terkunci. 11 tong. Gunakan fragmen Nezha. Bentrok. Oke. Kalau gitu, kudoakan kamu. Panjang umur dan sehidup semati. Tekanan aura. Paling gak level double S lah. Inikah yang disebut counter dari template mitos. Muncullah dewa perang yang tak terkalahkan. Ini kok beda banget dengan yang aku lihat di buku gambar mitos. Menyusut. Kamu yang panggil aku keluar. Siapa yang manggil? Yang manggil siapa? Kamu manggil siapa sih? Emang di sini ada pria kedua yang kakinya gemetaran. Kakiku gemetar. Soalnya baru aja nyelamatin orang. Nyokong orang sampai kaki lemes. Energi yang murni. Badan kok bisa lincah kayak gini? Nanti jangan bilang aku yang bawa kamu. Marga Kuli nggak mau malu kayak gini. Ini tadi si pria ayam itu. Kok bisa berubah kayak gini?
Tadi aku lihat. Tangan pria manusia itu. Kayaknya ada kilatan merah. Terus dia tekan di kepala si pria ayam. Akhirnya si bro ayam. Jadi cuma 1,20 meter. Kamu buta ya? Gak lihat pembuluh darahnya masih bersinar. Si pria ayam beneran balik ke leluhur. Gak tahu juga. Apa aku ada kesempatan balik ke leluhur gak ya? Aku pengen jadi kuat. Dasar anak kurang ajar. Sistem. Tekan dia buat aku. Biar dia tahu. Apa itu hormat dan hina. Host, tolong jangan berhayal. Kamu mau ngapain? Bantu kamu terapi api. Lihat kamu lemah kayak gini. Aku aja jadi khawatir. Rambutku. Dasar anak durhaka. Sombong. Bapak. Gimana api? Membakar perkemahan, gue. Kayak om lu. Sistem. Bisa nggak ini dikembalikan? Gue nggak mau cari nenek moyang buat diri sendiri. Sialan. Siapa lagi yang nyerang gue dari belakang? Udah selesai gini doang. Bapak. Musuh-musuh yang lu picu. Apa semuanya sama kayak lu? Ada yang kemampuannya dangkal dan lemah ya. Dasar anak durhaka. Itu peluru armor piercing kelas double S. Jangan banyak bacot. Lihat ke depan. Darah yang ngesot dari celah pintu ini. Gimana si Ratu Alir yang biasanya sombong banget itu? Sekarang kayaknya bahkan buat gerakin jari. Aja udah nggak bisa ya? Hancur. Itu Raja Singa bermata 6. Yang baru aja naik pangkat jadi SSS level. Dia dari dulu pengen menelan sang ratu buat berevolusi. Di sisi kita. Cuma ada manusia yang udah lemah. Dan bayi kecil pakai kemben. Ini MAH kayak ngasih makan musuh gratis. Sialnya. Mesin lagi dalam masa pemulihan kritis. Kalau sampai makhluk ini nerobos masuk. Akibatnya nggak kebayang. Sekarang energi gue udah habis. Mau nggak mau harus ngandelin nenek moyang yang satu ini. Gue inget sekarang. Lu kan itu si oportunis. Kia Owen Chai. Dulu demi nyikat sepatunya Heizi. Sampai tulang rusuk lu sendiri. Lu copot buat jadikan sikat sepatu. Terus, pengen nyuciin kaki Raja Singa bermata 6. Tapi karena muka lu terlalu jelek. Lu ditendang keluar dari area inti. Si bocah kecil ini. Ngomong apa sih yang beneran banget? Diam. Itu strategi rahasia raja ini. Lu ngerti apa? Strategi rahasia. Tapi kayaknya strategi lu itu. Mungkin rusak ya. Bajingan. Raja ini sekarang level 3S. Bisa-bisanya lu yang cuma. Kurcaci 1,20 meter ini berani ngejek. Hancur. Kena ranjau. Siapa yang lu bilang? 1,20 meter. Lu itu. Dasar kurcaci. Mati aja lu. Bangsat. Nyatain gue dari belakang lagi. Gue tuh dulu. Bakar lembah Dewa Kayangan. Hong Shumiao. Goreng centang guang panggang kaos kaki. Si Chu yang nyebelin. Bikin gue kedinginan di gerbang kota. Level 3S gue. Hong Shumiao. Mana mungkin bisa kayak gini. 1,20 meter. Gue kasih tahu lu apa itu 1,20 meter. Anti anak kecil. Gue kasih lu 6 kaki buat lari. Coba lu lari. Jangan berantem. Keinginan kalian bertiga. Bagaikan muka. Muka. Di hadapan api 3 rasa formasi. Semua makhluk cuma bisa omong doang. Gemetar ketakutan. Kian Kuntai. Hantam. Waduh. Ini dia nilai sebenarnya dari template mitos. Untungnya tadi si keledai ini. Cuma bakar rambut gue.
Kalau dia serius, gue udah jadi abu dari tadi. Peringatan. Program penghancuran diri pangkalan diaktifkan. Batu naga pemutus sedang diturunkan. Hitungan mundur pelepasan gas saraf berkonsentrasi tinggi. 10. 9. Tuan Lee. Wah, gawat nih. Federasi udah nungguin kita di luar buat dibantai. Kita gak bisa masuk. Gas beracun bentar lagi bakal penuhin lantai bawah tanah. Sialan. Jalannya buntu. Meng 11 masih di dalam. Meng 11. Jangan takut. Bahkan kalau dunia ini hancur, gue bakal bawa lu keluar, bantai semua yang ngalangin. Sial. Gasnya nembus banget. Harus cepet-cepet pergi dari sini. Chen Wenchai. Jangan pura-pura mati. Ada jalan keluar lain di sini. Ada. Di ujung lorong. Ada terowongan sungai Zhengqianyue yang udah ditinggalin. Langsung tembus ke permukaan. Terus ngapain disimpan? Ayo tunjukin jalannya. Tapi di sana ada 18 pintu baja anti ledakan yang dikunci rapet. Tanpa password, mustahil dibuka. Gak apa-apa. Kan kita punya kunci master yang udah siap di sini. Kunci. Kunci. Tenaga roda angin dan api. Palu penghancur gerbang. Jangan main-main. Gak. Itu pintu baja setebal setengah meter. Kakek iblis. Dasar mayat hidup. Masa gegar otak cuma gegara palu? Jangan banyak nanya. Cepat tunjukin kekuatanmu sebagai Raja Singa level 3S. Gue gebukin lo. Gak. Gembok pertama hancur. Lanjut. Gak. Bos. Gue udah lepas. Udah bangun. Cepetan pasang. Gak. Pintunya agak keras nih. Keras juga harus dihancurin. Buka. Buat gue. Buka. Gak. Nyangkut. Berani-beraninya halangin jalan gue. Cepetan pergi. Akhirnya keluar juga. Mantap. Rasanya. Lebih seru dari cincin Qian Kun. Bos. Lain kali ada kerjaan kayak gini, panggil lagi ya. Iblis. Kamu kenapa? Bos. 18 pintu tadi keras banget. Kayaknya energi gue habis. Gue mau tidur dulu. Kalau nggak ada makanan enak, jangan bangunin. Sistem. Keluar. Kasih penjelasan. Host. Karakter yang kamu pakai itu hasil sintesis fragmen. Kamu pakai overclock. Perlu waktu CD buat pulih. Susah dipahami. Ini kan bukan wujud mitologi aslinya. Mau dipakai terus-terusan. Kalau bukan karena poin tugas yang kamu kasih ke koalisi ini lumayan. Fragmen mitologi aja nggak bakal gue kasih. Pulih setelah Chol-Down. Di saat-saat krusial kayak gini. Perisainya hilang. Li Xiaofei. Sekarang siapa yang bisa jagain kamu? Aduh, di atas kebanyakan. Gue lanjutin aja apa yang udah gue sumpahin. Ini. Udah nungguin kalian lama. Li Xiaofei.
Laporan. Reaksi energi tinggi target misterius udah hilang total. Fluktuasi energi sekarang 0. Diperkirakan udah masuk mode tidur. Target, Li Xiaofei. Reaksi energi abnormal di dalam tubuhnya sangat lemah. Mereka memasang perangkat penyadap sebagai jebakan. Kamu dengar itu? Li Xiaofei. Orang-orang kami sudah menanam banyak alat pengawas di lembaga penelitian ini. Harus diakui. Makhluk kecil tadi yang bisa menerobos 18 pintu. Sungguh menakutkan. Sayangnya, sekarang dia tampaknya sudah jadi barang rongsokan. Tidak bisa dipakai lagi. Barang rongsokan. Coba kamu buka sendiri kalau berani. Provokasi macam itu tidak mempan padaku. Sebagai komandan, hal pertama yang harus dipatuhi adalah berhati-hati. Zombie wanita kelas raja itu memang pingsan. Tapi aku tidak suka hal-hal yang tidak terkendali. Apa yang ingin kamu lakukan? Penembak jitu. Gunakan peluru penetrasi untuk mematahkan keempat anggota tubuh wanita itu. Asal masih bernapas saja. Sedangkan Ye Xiaofei, ketua aliansi, meminta dia hidup. Jangan tembak titik vitalnya. Sayang. Dengan kapal perang itu, dia tidak punya tempat untuk bersembunyi. Tunggu dia melakukan gerakan, baru aku tangani. Ya. Serang. Peringatan. Mendeteksi kerusakan fatal. Mengurangi semua poin misi inang. Membuat perisai energi tingkat C sekali pakai. Tidak tembus. Anak ini memang punya keajaiban. Tembak sekali lagi. Pergi. Kemampuan apa ini? Bisa mematerialisasi energi. Racun bekas luka. Mati. Kakiku tidak bisa digerakkan. Kakimu. Kaki tangan. Astaga. Ratu Liu berevolusi lagi. Dan itu adalah bakat tinggi yang terkait dengan leluhur kami, Ratu Medusa. Aku tadi tidak melakukan apa-apa. Syukurlah. Tak disangka, tanpa sengaja, aku malah membantu Mengsi mengembangkan bakat barunya. Selamat, Inang. Darah Anda berhasil mengaktifkan bakat penguatan eksklusif Liu Mengsi, Ratu Medusa. Jalur penguatan eksklusif telah terpicu. Inang menerima hadiah ratu dari Liu Mengsi. Itu adalah kekuatan pengendalian tingkat master. Tidak perlu ledakan besar-besaran. 1 api. 5 target. Cepat. Aktifkan perisai energi. Terima kasih. Tenang saja. Sisanya, serahkan padaku. Monster, jangan mendekat. Barusan kamu bilang, kamu orang yang hati-hati. Kebetulan sekali. Aku bukan orang yang hati-hati. Sebenarnya, aku pemarah. Mendeteksi kondisi komandan sangat kritis. Apakah perlu bantuan? Liu Mengsi berevolusi lagi. Yi Xiaofei tiba-tiba menjadi pengguna kemampuan tingkat S. Dan tadi penggunaan kemampuan apinya sangat mahir. Setidaknya tingkat master. Master di usia 24 tahun. Yi Xiaofei, kamu memang menyimpan rahasia. Kalau mengirim orang tidak bisa membawamu, maka kamu harus datang sendiri ke dalam perangkap. Istana Langit. Jangan tunggu data fusi. Segera mulai transformasi paksa pada Lishan, ketua aliansi. Kalau transformasi paksa sekarang, subjek eksperimen besar kemungkinan akan rusak. Akan ada subjek eksperimen yang lebih baik. Sebelum operasi, sebarkan kabarnya. Aku ingin makhluk kecil itu mendengar suaranya. Dan dengan patuh masuk ke dalam sangkar. Orang ini kelihatannya punya posisi tidak rendah di aliansi. Mungkin aku tahu lokasi pasti Lishan. Katakan di mana Lishan sekarang. Kalau kau jujur, aku bisa biarkan kau hidup. Yi Xiaofei, lebih baik kau bunuh aku saja. Lagi pula, sudah terlambat untukmu. Maksudmu apa? Ketua aliansi baru saja memberi perintah untuk melakukan fusi paksa pada Lishan di benteng Tiangong. Saat ini, Aurora Krewu seharusnya sudah mulai membedah kulit kepala si raksasa itu. Sekalipun kau punya sayap sekarang, sudah terlambat untuk menyelamatkannya.
En Yusin. Ada masalah dengan Li Shan. Kita harus segera. Xiao Fei. Tapi aku sekarang ingin hadiah dulu. En Yusin. Aku juga ingin itu. Tapi menyelamatkan nyawa itu sangat mendesak. Aku pernah dikurung aliansi di penjara ke-9. Li Shan yang melindungiku dan membawaku kabur. Setelah itu, demi menutupi pelarianku, dia ditangkap kembali oleh aliansi. Aku harus. Sudahlah. Aku tahu kau ingin balas budi nyawanya dulu. Hadiah dariku ini kau hutan dulu. Tapi untuk urusan bepergian cepat, kita tidak perlu melakukannya sendiri. Itu. Aku bilang. Aku cuma mau cari makanan di selokan. Apa kalian percaya? Xiao Wencai. Aku ingat, Lion King level 3S. Punya wujud binatang, kan? Kau mau apa? Jangan main-main. Raja ini adalah Six-Eight Lion King yang mulia. Mustahil jadi kendaraan manusia. Berubah. Sialan. Aku, Raja Singa Agung. Malah jadi taksi. Xiao Fei. Ini utang yang akan kubalas. Cukup omong. 7 benteng Tiangong dengan kecepatan penuh. Kalau Li Shan kehilangan sehelai rambut pun, mata yang satunya ini akan kucungkil jadi bola lampu. Gas. Jangan berhenti. Turun lagi sedikit. Tadi terlalu memaksakan diri. Di sana masih terasa dingin. En Yusin. Ini kan mau menyelamatkan nyawa. Bisakah kita? Serius sedikit. Aku sedang membantumu menstabilkan inti kemampuanmu yang kacau. Kau. Jangan keluarkan suara-suara aneh. Aku juga serius, kok. Mana ada yang tidak serius? Ini MAH bukan menyembuhkan tubuh. Ini ujian kesabaran. Kau ini. Terbuat dari air ya. Aku sedang memperbaiki tulang dan ototmu yang patah. Kalian berdua mesra-mesraan di atas. Masih ada keadilan tidak? Masih ada perikemanusiaan tidak? Nanti kalau aku sudah pulih, pasti ku hajar pasangan brengsek ini. Lau Kiao. Pelangkan. Terlalu berguncang. Tidak lihat kakakmu tidak nyaman. Oke. Kakak ipar. Sekarang aku nyetel stabil. Kamu duduk baik-baik. Aku seperti dikutuk. Mulai fusi. Kakak ipar. Si tua bangka Tian Pak. Sudah menunggu kita. Banyak sekali meriam energi. Belum mendekat saja sudah jadi abu. Apa kita perlu rencanakan strategi? Memutar. Tidak ada waktu untuk memutar. Segompok tikus bersembunyi di cangkang kura-kura. Lihat aku. Kau baru saja bangun. Kita harus hemat tenaga untuk menghadapi monster tua di dalam sana. Besi-besi rongsokan ini. Serahkan padaku. Serahkan padamu. Kalahkan meriam gerbang itu. Kalau nekat menerobos, kita bisa mati. Siapa bilang kita akan nekat menerobos? Meriam tingkat Grandmaster. Bukan diatasi dengan ilmu bela diri, tapi dengan menguasai hukum suhu. Untuk mengembangkan. Astaga. Wah. Ini beneran bisa dilakukan manusia. Kiao Wencai. Gerbang sudah kubukakan untukmu. Kalau tidak mau berubah. Ingin ku terobos saja. Terobos. Ku terobos.
Kurang dari 4 menit sudah menghancurkan jaringan pertahananku. Yin Xiaofei. Datamu bahkan lebih sempurna dari yang diberikan Ketua Xiao. Lepaskan dia. Kalau tidak, kami akan membakarmu sampai jadi abu. Lepaskan. Tapi, kalian datang terlambat. Kekuatan regenerasi tak terbatas Grandmaster. Ditambah kain tak kasat mata Einstein. Sungguh terlalu sempurna. Sekarang mari kita saksikan bersama. Momen agung. Tiran. Bangunlah. Li Shan. Bunuh dia. Tiran. Aroma angin. Li Shan. Ini aku. Aku Yin Xiaofei. Sadarlah. Xiaofei. Jangan mendekat. Kesadarannya sedang runtuh. Aura itu semakin kuat. Dia hampir menjadi gabungan zombie tanpa akal dan binatang buas. Kakak ipar. Si raksasa ini kok rasanya aneh. Dia berani merebut pedangku. Kita mundur saja. Bajingan. Akulah penciptamu. Tiran. Apa yang kau ragukan? Aku perintahkan dengan hukuman paling keji. Bunuh mereka. Tidak. Ini aku. Aku tidak mau. Li Shan. Tahan. Aku pasti akan membawamu. Lepaskan. Cepat pergi. Ini Heart Sutra. Li Shan. Sadarlah. Ini aku, Yin Xiaofei. Wah. Ekor ini lebih kuat dari si Ai sendiri. Kakak ipar. Cepat menghindar. Kalau sampai kena tamparan ini, kau akan jadi bubur daging. Li Shan. Aku percaya padamu. Ayah masih bisa mendengarku. Si raksasa itu jelas-jelas sudah jadi boneka. Xiaofei sangat menghargai persahabatan. Aku tidak bisa membiarkannya terus begini. Tidak tahu diri. Medusa. Meng 11. Jangan lukai dia. Xiaofei. Dia akan membunuhmu. Dia saudaraku. Bahkan kalau jadi monster, aku tidak akan pernah melawannya. Bodoh. Berkolaborasi dengan Dinky. Sungguh persahabatan yang mengharukan. Tiran. Putuskan lehernya untukku. Putuskan leherku. Kalau orang ini yang mengendalikan Li Shan, maka, dalam pertempuran, kunci utama adalah menangkap pemimpinnya. Aktifkan. Aktifkan kemampuan membuat lawan berlutut 100%. Kau. Berlututlah di hadapanku. Lutut. Apa yang kau lakukan ini tidak masuk akal. Sialan. Kata-katanya langsung jadi kenyataan. Ini bisa terjadi. Ini tidak mungkin. Kakiku. Kenapa kakiku tidak menuruti perintahku? Ilmu hitam apa yang kau gunakan padaku? Ilmu hitam. Dibandingkan dengan eksperimen besi api kalian, yang menjadikan orang biasa sebagai umpan untuk zombie. Apa yang kulakukan ini bukan apa-apa. Karena kalian para binatang ini suka merasa tinggi di atas. Hari ini, akan kubuat kau berlutut sampai mati. Kau, pemimpin aliansi benar. Kartu asmu memang banyak. Tapi, kau pikir kau bisa menang? Program penghancuran diri saraf. Aktifkan. Li Xiaofei. Biar kulihat. Berapa banyak lagi kartu as yang kau punya? Pangeran. Cepat pergi. Panas sekali. Aku. Panas sekali. Tahan. Li Shan. Kau harus bertahan. Aku akan membantumu. Apa ini? Kenapa tidak bisa dilepas? Apa yang kau lakukan pada Li Shan?
Xiao Fei. Percuma. Itu adalah penghancuran diri saraf dari inti yang terlalu panas. Ia terbakar dari dalam. Cara dari luar tidak bisa menghentikannya. Kau akan merusak tanganmu. Jangan sentuh aku. Aku tidak percaya. Meski tanganku rusak, aku tetap akan menyelamatkannya. Saraf ini diberikan olehnya padaku. Aku hanya ingin dia tetap hidup. Bahkan zombie babi hutan sekalipun tidak bisa berbuat apa-apa. Li Xiaofei. Sekarang kau seperti anjing terlantar. 5 menit lagi. Otak saudaramu akan terbakar menjadi bubur. Akhirnya, seluruh tubuhnya akan menjadi abu. Terbawa angin. Dan hilang selamanya dari dunia ini. Bukankah kau Li Baiduo? Cepat keluarkan. Sistem. Carikan aku alat pertolongan pertama. Berapapun poinnya. Bahkan jika harus mempertaruhkan nyawaku. Barang dari inti Cold Spike-ku. Cepat. Sedang mencari. Pencarian selesai. Target saat ini dalam kondisi tidak dapat dibalikan. Tidak dapat diintervensi. Disarankan untuk segera menyerah. Kau. Menyerah. Sistem. Kau menyuruhku menyerah pada penyelamat nyawaku. Mungkinkah? Dia benar-benar akan mati. Sekarang ku beri kau kesempatan. Merangkak seperti anjing mendekatiku. Jilat sol sepatuku. Mungkin jika suasana hatiku baik, aku bisa menghentikannya. Tunggu 2 jam lagi. Bahkan aku pun tidak bisa menghentikannya. Kau dulu. Selesai, selesai. Si tua sinting ini tahu titik kelemahan kakak iparku. Kakak iparku sangat menghargai persahabatan. Jangan-jangan dia benar-benar akan berlutut. Xiao Fei, lihat aku. Dia sedang mengulur waktu, menikmati keputusasaanmu. Bangun, kamu. Iya, pasti. Dia itu benar-benar orang sinting. Pasti cuma mau mengulur waktu. Mau lihat aku putus asa. Sekarang, cara biasa udah nggak bisa nyelamatin Lishan. Kalau cara yang nggak biasa, kamu masih belum mau berlutut. Mau lihat saudaramu mati. Lutut. Kamu kan ilmuwan. Pasti otaknya encer. Iya kan? Kamu mau ngapain? Kamu gila. Sinyal putus. Sekarang, dewa aja nggak bisa nyelamatin dia. Masa sih? Sekarang. Kan ada kamu, ilmuwan jenius. Kalau otak saudaraku udah rusak. Ya. Pinjam otak kamu. Buat dipakai saudaraku. Otak rusak. Nggak. Aku manusia. Dia zombie. Ini nggak sesuai hukum biologi. Orang-orang di aliansi kalian memang munafik banget. Kamu pakai makhluk hidup dan senjata biokimia nggak masalah. Aku cuma mau pinjam otak kamu. Langsung bilang nggak sesuai hukum biologi. Di tempatku. Nggak ada yang nggak mungkin. Sistem. Aktifkan sintesis zombie. Bahan utama. Tiran level S, Lishan. Bahan tambahan. Manusia, Tiangong. Sintesiskan. Jangan, Li Qiufei. Aku ilmuwan kepala aliansi penyihir kota Tianhai. Kamu nggak boleh jadikan aku bahan. Peringatan. Terdeteksi kesadaran perlawanan bahan tambahan sangat kuat. Reaksi penolakan jiwa bahan utama mencapai 99%. Kalau sintesis paksa gagal, pengguna akan terkena serangan balik mental. Dan jadi idiot. Apakah akan dipaksakan? Nyawa gue ini dari Lishan. Siapapun yang bisa nyelamatin Lishan. Gak cuma serangan balik. Turun ke neraka pun. Gue terima. Paksa jalankan. Buat gue. Sintesiskan. Peringatan. Serangan balik mental semakin parah. Bahan tambahan sedang berusaha mengambil alih kesadaran bahan utama. Kerusakan otak pengguna. 10%. 20%. 30%. Qiufei. Cepat berhenti. Kamu bisa mati.
Sama sekali nggak berguna. Harusnya aku berterima kasih padamu, Qiu Fei. Bikin aku punya tubuh level S yang sempurna ini. Dengan ini, aku jadi dewa di dunia ini. Gila. Jijik. Terbang. Mati aja lu, bangkai busuk. Apa-apaan ini? Di sini. Wilayah gue. Gak. Aku Saraksti, kekuatan mental. Gak mungkin dikendalikan. Di sini. Kemauan gue. Yang jadi aturan. Sadar diri. Kamu. Cuma onderdil di tubuh saudaraku. Kamu akhirnya. Berhasil. Xiao Fei. Syukurlah. Masih ada napas. Cuma kelelahan mental dan pingsan. Berhasil nggak? Yang berdiri di sana, apakah itu Li Shan? Atau justru Tiangong? Siapapun kau sebenarnya. Kalau berani menyentuh Xiao Fei sedikit saja, aku akan menghancurkanmu jadi besi tua. Kau cari mati. Ya. Sang Zen. Terdeteksi, energi mental bos terkuras parah. Level Sacred Blood Serum abnormal. Telah menyuntikkan cairan perbaikan High Efficiency Zengjing. Perkiraan waktu sadar. 3 detik. Bekerja sama denganku, Lao Zi, Li Shan, Tiangong. Sebenarnya siapa yang menang? Wang. Untungnya misi berhasil. Tapi sekarang ada banyak hal baru di kepalaku. Contohnya, kepadatan tulang makhluk ini cukup bagus. Kalau ditambah pendorong anti-gravitasi, seharusnya bisa meningkatkan efisiensi prototipe bos. Hingga 300%. Wah, kakak ipar. Kenapa suara si kepala besar ini terdengar seperti ilmuwan sinting tadi? Mau memodifikasiku lagi? Tolong. Fisik level S. Ditambah kecerdasan tingkat atas. Xiao Fei. Sekarang kau punya kartu truf sesungguhnya di tangan. Tentu saja. Lihat dong, siapa saudaranya. Yang penting sudah kembali. Ayo kita pulang. Saudara. Baik. Wang. Pulang. Sungguh persaudaraan yang mengharukan. Tapi, Yi Xiao Fei, kau menghancurkan bentengku. Sebagai balasannya, haruskah aku juga menghancurkan ini? Xiao Tianba lagi-lagi merencanakan sesuatu. Xiao Tianba, kalau kau berani sentuh Yi sehelai rambut pun, aku akan membantaimu 10.000 kali. Ini Ratu Yi. Ratu jelas memerintahkanku untuk melindungi Wang terlebih dahulu. Dia pergi ke tanah mesin untuk mengambil barang itu sebelum bergabung kembali. Kenapa bisa muncul di lembah arwah? Lalu, benda-benda di sekitarnya itu. Apa? Itu adalah High Frequency Spiritual Suppression Candy. Khusus menargetkan kemampuan ingatan mental. Setelah diaktifkan, setiap detiknya, sistem saraf akan bergetar hebat. Seperti ditusuk ribuan jarum. Aku kasih waktu 3 hari. Datang ke lembah arwah. Kalau tidak, pacar kecilmu ini. Inikah pacar kecilmu? Setelah aku pergi ke luar negeri. Terlihat lemah lembut. Tidak terlalu istimewa. Tapi, karena dia pernah mengirim Li Shan untuk menyelamatkanmu, maka hutang budi ini akan kubayar untukmu. Peduli amat dengan lembah sialan apapun itu. Aku akan membakar lembah itu rata dengan tanah. Dan merebutnya kembali. Amusing. Jangan gegabah. Xiao Tianba berani memamerkan Yi sebagai umpan. Pasti di sekitarnya sudah dipasang jebakan untuk kita. Lalu kita diam saja di sini, menyaksikan orang yang berjasa disiksa. Itu bukan gayaku.
Selamatkan. Tentu harus diselamatkan. Tapi, pria sejati tidak berdiri di bawah tembok yang akan runtuh. Bagaimana kalau sampah? Kenapa poin kontribusi bulan ini masih nol besar? Divisi Lei tidak menyimpan pengangguran. Bulan depan kalau kontribusi poinmu masih kurang, jangan salahkan aku ya. Aku akan cabut hakmu sebagai Elder level A. Elder. Sekarang para heretik Sage malah menghindari mereka. Mau cari poin di mana lagi? Halo, Tuan Yi. Akhirnya ingat sama aku nih. NU Chen. Dengar-dengar kamu lagi berjuang naik jadi Elder level S. Dan butuh banget kontribusi poin. Tuan Yi. Kok bisa tahu? Aku lagi dimarahin soal ini. Aku lihat bintang-bintang tadi malam. Dan nemu ada sekumpulan heretik di lembah arwah. Sebenarnya bisa aku hapus sendiri. Tapi ingat kamu butuh poin. Gimana? Mau bawa tim? Buat panen sekalian. Urusan kecil kayak gini. Dia ingat terus. Bos, kamu. Ini kayak disuapin langsung. Ini namanya apa? Namanya bantu yang kesusahan. Aroma apa ini? Aku mau terbang. Kata Tuan Yi. Lembah arwah itu penuh kontribusi poin berjalan. Dia sengaja kasih experience buat aku. Bagus, tunggu apa lagi? Kumpulin pasukan elit Departemen Petir. Ikut aku serbu sana. Siapa berani ganggu kinerja Departemen Petir dari Tuan Yi? Aku habisin dia. Selesai. Kamu udah bohongin orang kuil. Bohong apaan? Kuil butuh kinerja. Xiao Tianba butuh lawan. Aku cuma jadi perantara. Bantu mereka ketemu. Bos. Jurus, bunuh dengan pisau ayam, yang bagus. Oke. Top donator udah siap masuk. Meng 11, Li Shan. Kita berangkat. Siap-siap ikut di belakang kuil. Panen semuanya. Depan sana itu kontribusi poin berjalan semua. Showman Wuan. Demi kejayaan kuil. Serang. Ada apa ini? Badan aku kayak digunungin. Kalian lama banget. Ini killing array gravitasi level SS. Bahkan lalat yang terbang. Harus merangkak. Tembak. Killing array gravitasi. Tenang. Cuma ilusi. Jangan tertipu penampilan. Pakai cara yang paling kamu kuasai. Hancurin itu. Iya juga. Dulu yang heretik yang ditangkap. Emang suka bikin ilusi. Bos beneran perhatian sama aku. Lihat ada yang salah. Langsung ingetin. Salut sama bos. Aku pasti dapetin poin maksimal. Cuma bos bilang, suruh pakai cara paling aku kuasai. Cara paling aku kuasai. Ya pasti pakai scroll. Cuma ilusi. Mau gangguin aku. Aktifin scroll serangan level S. Kombinasi petir level S. Hancurin. Waduh. Scroll level S. Dia pakai kayak petasan. Cepat ngindar. Gila. Orang ini gila. Pakai artefak level S kayak granat. Mundur, cepat mundur dari zona laporan.
Si bocah bego MU Chen itu. Lagi ngebom rata lembah ini. Gitu cara kamu nipu fans kamu. Ini bukan namanya jebakan. Orang-orang yang nyerang aliansi juga punya batasan serangan. Aku menghemat tenaga. Aliansi yang menghabiskan amunisi. Ini namanya menang 3 kali. Bos, 500 meter lagi, kita masuk zona inti. Kekuatan pertahanan di sini kosong. Semua penjaga tertarik ke arah Mo Chen. Bagus. Ayo, kita jemput Yi pulang. Apa urusan orang kuil di sini? Kenapa Li Xiaofei belum muncul juga? Satu taktik mengalihkan perhatian yang bagus. Mau menyusup dan menyelamatkan orang saat keadaan kacau. Ketua aliansi. Serangan kuil terlalu ganas. Kita. Jangan pedulikan dulu orang-orang kuil itu. Tikus kecil Li Xiaofei ini. Sudah masuk. Segera aktifkan rencana B. Siap. Sistem energi tempur aliansi. Aliansi. Aku akan membuat kalian mati. 10.000 kali. Apa itu? Bebek terbang menyelamatkan burung macan. Semua bingung tak tahu harus berbuat apa. Yi. Raja ini nggak percaya nggak bisa mengatasi benda jelek ini. Bunuh dengan racun. Tunggu. Itu pengontrol elektromagnetik terbaru aliansi. Khusus dibuat untuk ahli kemampuan mental tingkat tinggi. Jika menyerang dengan paksa, serangan akan dipantulkan ke Ratu Yi. Di 4 titik sambungan resonansi Gundam. Ada jeda kemampuan 0,01 detik. Bos, aku yang mengunci. Kamu yang menyerang. Kita harus tekan api ini sampai ke titik ekstrim. Baik. Tiga, 2, 1, serang. Sudah aman. Yi. Kakak. Benarkah itu kamu? Maaf. Aku terlambat datang. Xiaofei. Orangnya sudah diselamatkan. Kalian pria dan wanita jangan terlalu dekat. Biarkan aku yang menopang gadis kecil ini. Kakak Xiaofei. Tante tua menopause ini berisik banget. Yi, cabut lidahnya. Biar dia diam sedikit, ya. Menopause. Tante tua. Dasar gadis kecil. Hari ini raja ini akan mengubahmu jadi patung batu yang berlutut di depan pintu. Coba saja kalau berani. Lihat Yi hingga menghancurkan lidah jelekmu. Selesai. Mantan pacar dan mantan pacar sebelumnya berkelahi. Gimana ini? Kita pergi dulu. Ini mendesak. Kita bicara baik-baik. Bisa nggak kita? Diam. Kalian berdua adalah orang yang paling berharga bagiku. Dulu, aku sering membayangkan punya rumah bersama kalian. Tapi tak pernah kesampaian. Sekarang,
Aku ingin mengubah tempat ini jadi rumah kita. Kalian berhenti berkelahi dulu. Boleh nggak? Rupanya dia masih ingat janji sebelum berpisah. Mendeteksi inang membangkitkan hati pemimpin sejati. Menerbitkan misi jangka panjang. Bentuk basis kota raja. Waduh, 11 tank. Aku cuma mau menenangkan dua wanita cantik tadi. Langsung dapat misi. Tapi, membangun basis juga bagus. Setidaknya, kita udah punya tempat buat menetap nih. Tapi buat bangun infrastruktur, kita butuh tenaga kerja. Gimana caranya nyari pekerja ya? Oke, ayo kita ubah tempat ini jadi rumah kita bersama. Kak Fei, apa yang perlu aku lakukan? Perintah aja. Kok pikiranmu sempit banget sih? Kan kita punya 2 bos zombie di sini. Ngapain lagi nyari orang? Zombie itu kerja 24 jam tanpa lelah, gak pernah ngeluh. Mengsin? Yi. Kalian kumpulin dulu zombie-zombie di sekitar sini. Kita butuh tukang buat bangun infrastruktur. Siap. Nah, masalah tenaga kerja udah beres. Terus, dana buat bangun basisnya dari mana? Dompetku sekarang lebih bersih dari muka. Masa ya kita bangun pakai angin aja? Bos, bos. Ini kan ada investor yang pas banget. Maksudnya penyandang dana. Mengsin. Aku berencana di sini. Bakal bangun kerajaan basis buat manusia dan zombie hidup bersama. Dan lokasinya persis di utara kuil. Begitu jadi nanti. Tempat ini bakal jadi pertahanan terkuat kuil di wilayah utara. Betul. Nanti kuil dan kerajaan bisa saling jaga. Dan kamu yang bakal memastikan ini terlaksana. Kurasa posisi tetua besar kuil pasti jatuh ke tanganmu. Wah, bos. Aku turut serta. Tapi bahan-bahan buat bangun basisnya. Xiao Mo, lupakan saja rencana ini. Biar aku kumpulin sumber daya dulu. Ini dana operasional kuil untuk wilayah utara. Ditambah tabungan nikahku. Total 50 juta keping emas. Semua aku investasikan. Demi masa depan kuil. Bagus. Udah bisa nebak duluan. Wah, Mo Xiong ini benar-benar murah hati. Begitu kerajaan jadi. Aku kasih juga posisi tetua buat kamu. Nanti, kamu, Mo Chen, bakal jadi tetua 2 kota. Bos, langsung aja. Keluar deh. Manajer proyekku. Bos, pergi duluan. Atur mereka semua. Aku mau lihat bentuk awal basisnya. Dalam waktu 2 minggu. Ini masih disebut zombie. Ini MAH jagonya main pedang. Gimana? Efisiensinya lumayan kan? Keren sih keren. Tapi ada masalah besar. Tambang di sekitar sini udah habis. Menara pertahanan gak bisa nyala karena kehabisan energi. Di mana ada? Yang paling dekat itu stasiun energi Thunder. Tapi itu wilayahnya Xiao Tianba. Xiao Tianba. Yang aku incar. Ya jadi milikku. Lishan. Kumpulin pasukan. Kita mau ambil barang. Ketua aliansi. Ada kabar mendesak. Yi Xiaofei lagi gila-gilaan bangun infrastruktur di lembah arwah. Kayaknya mau bikin basis. Buat melawan aliansi. Bikin basis. Dia tahu aja. Begitu aku berhasil tembus batas manusia lewat ritual suci. Dan masuk ke ranah dewa. Walau basis lembah arwahnya udah jadi. Gak akan tahan satu serangan dariku. 1. Barang yang dibutuhkan itu. Persiapannya udah sampai mana? Masih kurang 1 batch terakhir. Bahan energi kemurnian tinggi. Kapten Justice. Sedang ambil sendiri di stasiun energi Thunder. Bagus. Bilang ke dia. Berani-beraninya main petir. Di depan ahli sihir petir sepertiku. Ini MAH kayak nunjukin skill di depan ahli. Silakan istirahat dulu, Yang Mulia. Biarkan aku yang menguliti lapisan pelindungnya. Dasar pemberani nekat.
Berani-beraninya menyusup ke stasiun energi Thunderbolt. Ye Xiaofei. Jalan ke surga terbuka lebar, tapi malah memilih neraka. Anjingnya Xiao Tianba. Pas banget. Akan kuambil nyawamu. Sombong sekali. Siapa kau berani menantang Mighty/Soreaver secara live? Coba robek tubuhku. KI. Aktingmu makin bagus. Jangan banyak bacot. Pertama, kita harus ambil persiapan Tianxin untuk mengalahkan rencananya. Rencana kemenangan. Dia terus menggunakan daging darah para indigo. Untuk evolusi Heize. Rencananya malam ini saat bulan purnama. Akan dikorbankan jutaan penduduk Tianhai City. Untuk membantu Heize mencapai tahap akhir sebagai Raja Zombie. Sisa energi gelap yang melingkupi. Akan diserapnya untuk mencapai wujud setengah dewa. Sungguh taktik yang keji. Xiao Fei. Kalau bisa, segera berangkat ke Tianhai City untuk menghentikan mereka. Baik. KI. Jaga dirimu baik-baik. Minggir kau. Yan Bao. Kekuatannya luar biasa. Mundur. Cepat mundur. Dia menyembunyikan kekuatan sebenarnya. Minta bantuan ke pemimpin aliansi. Mengorbankan nyawa jutaan orang. Ingin jadi dewa. Mimpi. Linshan. Bahkan sekrup pun. Jangan sampai tersisa untuk mereka. Energi ritualnya mulai diserap. Apa yang terjadi? Kekuatan darahku terus berkurang. Di mana pemimpin muda? Para Red Cannon. Demi kelangsungan umat manusia di akhir zaman. Pengorbanan kalian akan dikenang. Persetan dengan evolusi. Kenapa kau tidak ikut berkorban juga? Lari cepat. Semuanya, cepat menyelamatkan diri. Lin Wanfulin. Pasukan penegak hukum. Siapa yang berani menggagalkan rencana evolusi umat manusia? Hukum mati di tempat. Sialan, ini lezat sekali. Kekuatan. Kekuatan yang tak ada habisnya. Aku merasa hampir menembus batas itu. Sial. Ritualnya dipercepat. Jika terus begini, kurang dari 1 jam, seluruh kota akan binasa. Xiao Tingba sudah menguasai daerah ini. Segera datang. Suruh Kiao Wencai. Bawa pasukan tercepat dan paling lincah. Fokus pada penyelamatan. Kita yang akan menahan mereka. Xiao Tingba sudah menguasai daerah ini. Segera datang. 300 km. Bahkan dengan kecepatan penuh. Butuh setengah jam. Selamat, host. Keterlibatan di Royal City telah melewati 50%. Hadiah misterius. Portal teleportasi jarak jauh sekali pakai. Portal teleportasi. Sistem. Kali ini, akhirnya kau berguna juga. Jarak bukan masalah lagi. Kumpulkan semua pasukan. Di alun-alun proyek. Tujuan, Tianhai City. Semua pasukan, bergerak.
Sampah tak berguna. Lebih baik korbankan darah dagingmu untuk jalan yang benar. Semua pasukan, bergerak. Ini sudah tamat. Gelombang zombie datang. Apakah kita benar-benar diberi jalan hidup? Semua staf, kerahkan semua kemampuan kalian. Setiap warga sipil manusia adalah aset berharga perusahaan. Kurang satu, kalian akan kena potong gaji. Bersihkan sampah-sampah ini. Ini adalah bidah sang wanita. Kakak, aku sangat merindukanmu. Ayo, jangan takut, menangislah sepuasnya. Tidurlah, besok akan lebih baik. Si gendut Kiao, sambut tamu. Kamar tidur. Semuanya akan kurengkuh, wahai raja. Dijemput khusus. Yang ingin membunuh kita adalah penegak hukum manusia. Padahal mereka yang menyelamatkan kita. Ini ternyata adalah zombie. Li Shan, kamu awasi dari sini. Meng Xin, Yi, ikut aku bunuh bajingan itu. Kekuatan ini sungguh luar biasa. Tinggal satu langkah terakhir. Tulang ilusi iblis. Menjadi dewasa. Xiao Fei. Pergi. Perisai api. Kekuatan yang sangat dahsyat. Si Tianba kecil. Raja akan membunuhmu. Menyentuh Kak Fei. Akan kuhancurkan tubuhmu. Aroma dari tubuh sang penguasa sungguh membuatku tergoda. Belut hitam. Kau cari mati. Batu iblis. Badai mental. Trik kecil. Akan kutunjukkan padamu. Apa itu kekuatan sejati? Pedangku. Cepat menghindar. Li Yi. Naga iblis langit. Meng Xin. Yi. Meng Xin. Yi. Tenang saja. Setelah kau mati, aku akan meneliti rahasia tubuhmu. Jangan banyak bicara. Telah dua penguasa ini
Kekuatanku akan naik ke tingkat berikutnya. Bergerak. Bergeraklah untukku. Mungkinkah aku benar-benar akan mati di sini? Aku tidak rela. Apa itu? Bisa menghancurkan wilayah netralku. Orang besar yang nekat. Berani membangunkan tidurku. Rahasia kecilmu ini. Akhirnya terbangun juga. Lau Geng. Kenapa kau bisa dipukul sampai seperti ini? Mulai sekarang. Jangan bilang kau orangku. Ada bagian. Masih harus jatuhkan harta. Untuk urusan baik sang raja. Kau berani campur tangan. Cukup. Ketika aku sedang menikmati ombak di Chengtang, kau masih seekor belut busuk. Kekuatan ini. Tidak mungkin. Lepaskan aku. Untukku. Tunduk. Bajingan. Matilah. Runtuhnya netralitas. Mainkan pasukan berat. Lingkaran yang kun. Pergi. Tubuh permata milikku. Lihat ini. Gue belum pulih sepenuhnya. Cuma bisa nahan mereka 3 menit. Sisanya. Urus sendiri. Iya. Cukup. Kalian berdua. Mau jadi sosok apa? Li Xiaofei. Jangan bunuh gue. Gue anak ketua aliansi. Siapa bilang gue mau bunuh lo? Kalian pengen jadi dewa, kan? Gue bantu. Dengan kekuatan kalian sendiri. Sistem. Aktifkan zombie synthesis. Terdeteksi material double 3S. Risiko sintesis sangat tinggi. Lanjutkan. Lanjut. Bapak tua. Cepat tingkatkan kekuatan. Kamu masih lemah. Sintesis berhasil. Diperoleh Tile God Puppet Guard. Tuan. Sial. Akhirnya beres juga. Dia yang nyelamatin kita. Wali kota. Wali kota Jin. Dia ini. Beneran berhasil. Dulu, gue kira akhir zaman itu neraka. Cuma bisa lari atau nurut. Biar bisa bertahan hidup. Tapi sekarang gue ngerti. Saat tatanan runtuh. Dewa-dewa itu. Semuanya munafik. Hanya dengan menggenggam pembunuhan. Baru bisa. Membangun kembali fajar. Cepat kasih perawatan. Menang angin. Cari mati. Datang, datang. Bahas dulu. Gue nggak takut sama monster. Cuma menghargai perempuan aja. Berani-beraninya ngerusak rencana panjang umur. Perintah ke adjudicator. Bawa kepala Ye Xiaofei. Kembali ke sini.